Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Kinesa Fitri, NIM 20195310, akan menjelaskan tentang konsep database relasional. Database relasional yaitu pada model relasional, basis data akan disebar atau dipilih-pilih ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel terdiri dari atau lajur mendatar yang disebut baris atau row, dan lajur vertikal yang disebut dengan kolom atau row. Keuntungan database yaitu bentuknya sederhana, mudah melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam database relasional yaitu relasi, sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan antara entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas yaitu individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Atribut, kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti akan memiliki atribut dan yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam membentukkan model data. Tabel atau record. Baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Suatu record atau suatu data atau informasi tentang seorang, misalnya NPM, nama mahasiswa, alamat kota, dan lain-lain. Domain. Domain adalah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut, degree atau derajat, jumlah atribut dalam sebuah relasi. Cardinality, jumlah tuple dalam sebuah relasi. Dapat kita lihat di sini. Relasi, atribut, dan domain. Relational key atau super key salah satu antara lain yaitu super key, antidat key, dan primary key. Super key, satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik untuk mengidentifikasikan sebuah tuple di dalam relasi. Kandidat key, suatu atribut atau suatu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dan entitas. Atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Primary key merupakan suatu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik, tetapi juga dapat mewakili setiap kejadian pada suatu entitas. Kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tuple secara unik dalam relasi. Setiap kunci kandidat key punya peluang menjadi primary key, tetapi sebaiknya dipilih atau satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap identitas. Alternatif key merupakan kandidat key yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key. Foreign key atau kunci tamu, atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Kunci tamu ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan primary key induk yang direlasikan. Dapat dilihat di sini penjelasannya, primary key, alternate key, dan candidate key. Relational integrity rules yaitu null. Null adalah nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tuple tersebut. Nilai null digunakan untuk menyatakan mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada. Entity integrity, tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Dan referential integrity, suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal atau pada domain yang bersangkutan. Bahasa database relasional menggunakan bahasa query, pernyataan yang diajukan untuk mengambil sebuah informasi. Bahasa query atau query language lebih ditekankan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Aspek pencarian data ini sedemikian penting karena merupakan inti dari upaya untuk pengelolaan data. Contohnya Microsoft SQL Server, Oracle, dan Microsoft Access. Selanjutnya, model data relationship antara lain model data yaitu kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik data, dan batasan data. Model keterhubungan identitas merupakan model data yang paling populer dan digunakan dalam perancangan basis data. Entity Relationship Model atau ER model yaitu semesta data yang ada dan diterjemahkan, ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umum digunakan sebagai diagram Entity Relationship atau diagram ER. Komponennya antara lain entity dan relasi.
entitas sendiri merupakan merupakan individu yang mewakili suatu yang nyata atau eksistensi dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan entitas atau entity set. Entitas menunjuk pada individu suatu objek, sedangkan himpunan entitas menunjuk pada rumpun family dari individu tersebut. Kemudian penyebutan himpunan entitas ini seringkali diganti dengan sebutan entitas saja. Contohnya, motor atau motor saja dengan entitas motor, Honda, motor Yamaha, motor Suzuki, dan sebagainya. Sebuah mobil atau mobil saja dengan entitas mobil Suzuki, mobil Toyota, mobil Honda, dan sebagainya. Semua mata kuliah atau mata kuliah saja dengan entitas sistem basis data, algoritma, struktur data, logika matematika, dan lain sebagainya. Dapat dilihat di sini penjelasan himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mata kuliah. Untuk menjelaskan hubungan apa yang terjadi di antara keduanya, kita dapat memberi nama himpunan, relasinya pelajari, dan himpunan relasi belajar. Kardinalitas atau derajat relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Dapat dijelaskan di gambar berikut. Lanjut. Diagram entity atau ER mempunyai beberapa keterangan yaitu persegi panjang, lingkaran, belah ketupat, garis. Contoh ERD, dosen mengapalai nama dosen, ada kode, jurusan, dan kode jurusan. Tahap pembuatan diagram ER awal yaitu mendapatkan sebuah rancangan basis data minimal yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data secara terhadap sistem yang sedang kita tinjau. Tahap optimasi diagram ER melakukan koreksi terhadap hasil tahap pertama, bentuk-bentuk koreksi yang terjadi bila bisa berupa pendekomposisian hingga identitas, penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajat relasi, penambahan relasi baru, hingga perubahan atribut-atribut untuk masing-masing entitas dan relasi. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Menentukan atribut-atribut K dari masing-masing himpunan entitas. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign K-nya. Menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-K. Dari derajat minimum relasi dapat disebutkan anak, belajar, sepeda, dibimbing, pelatih. Derajat kardinalitas relasi minimum merupakan hubungan atau korespondensi minimum yang boleh terjadi di antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Misalnya seorang anak dapat belajar dari berbagai jenis sepeda atau juga boleh tidak atau belum belajar sepeda satupun. Setiap sepeda dipelajari oleh banyak anak, tetapi bisa jadi ada sepeda yang belum pernah dipelajari oleh satupun anak. Seorang pelatih boleh membimbing berbagai jenis sepeda, tetapi bisa saja ada pelatih yang belum diperbolehkan untuk membimbing satupun sepeda. Kemudian, setiap sepeda hanya boleh diberikan untuk satu pelatih dan tidak boleh ada sepeda yang tidak berpelatih. Contoh kamus data, anak, belajar sepeda, dibimbing, pelatih, nama anak, alamat, dan sebagainya. Terima kasih. Berikut ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.